Belajar materi pokok soal seleksi kompetensi P3K 2023. Formasi guru ahli pertama. Yuk belajar bareng bersama Fasda Aksan. Here we go. Memaknai diversity, bersatu dalam keberagaman. Keberagaman atau diversity merupakan sebuah keniscayaan yang tidak mungkin kita hindari di dunia ini. Terutama keberagaman peserta didik di kelas yang merupakan aspek yang harus dipahami oleh kita para pendidik. Bahwa tidak ada peserta didik yang punya karakteristik yang sama. Pastinya yang berbeda-beda ya, ada juga mungkin yang berkebutuhan khusus. Nah tentunya setiap peserta didik juga memerlukan kebutuhan belajar yang spesifik dan juga berbeda-beda. Agar pembelajaran peserta didik dapat dilayani dengan sebaik-baiknya, maka pendidik harus memenuhi kebutuhan belajar semua peserta didiknya. Nah, untuk identifikasi awal, kita dapat melakukan asesmen diagnostik baik kognitif dan juga non-kognitif. Jadi selain kemampuan awal kognitifnya, kondisi psikologi, sosial emosional, gaya belajar mereka, aktivitas saat di rumah, budayanya, hingga kondisi keluarga peserta didik. Nah, dari keberagaman peserta didik tersebut, tentunya guru bisa merencanakan dan merancang solusi agar bisa memfasilitasi peserta didik. Nah, sebagai seorang guru, bagaimana sih caranya menyikapi keberagaman peserta didik dalam pembelajaran di kelas? Ya, karena konteksnya di bidang pendidikan, tentunya sebagai pendidik untuk dapat memfasilitasi keberagaman peserta didik di kelasnya, kita harus memilih metode, strategi, model, pendekatan, pembelajaran yang tepat agar peserta didik merasa terfasilitasi dengan baik. Nah, cocok ya. Yang kedua, memperlakukan peserta didik secara adil. Emang harusnya tuh nggak membeda-bedakan gitu. Kemudian memberikan motivasi yang tepat. Ya walaupun kita berbeda, tentunya kita harus saling mengedepankan toleransi. Kemudian berinteraksi dengan tepat, ini juga sangat penting. Hubungan kita dengan sesama manusia. Dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah ini juga sangat-sangat penting ya. Seperti motivasi tadi. Nah untuk solusi mengatasi keberagaman, terutama dari pengajaran yang kita lakukan, yang pertama kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Di video sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, saya ulik lagi di mana kita mengetahui learning modalitiesnya, bisa visual, kinestetik ataupun audio. Kemudian kita juga memahami aspek pembelajaran diferensiasi. Ada konten, proses, produk, dan juga lingkungan belajarnya. Nah, sebagai contoh implementasinya, misalkan nih, peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, nah itu difasilitasi melalui kegiatan praktikum, karena kan mereka suka gerak-gerak gitu ya. Terus peserta didik yang visual dapat membuat produk berupa infografis, ataupun produk-produk grafis lainnya. Peserta didik yang audio dapat membuat podcast ataupun rekaman suara. Dengan perlakuan ini tentunya mereka merasa terfasilitasi. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan teaching at the right level, TARL. Jadi suatu pendekatan belajar yang lebih fokus pada tingkat kemampuan peserta didiknya dibanding tingkatan kelasnya. Nah ini tentunya sangat membantu guru dalam merancang pembelajaran sesuai tahap pencapaian setiap peserta didiknya. Dimulai dari asesmen diagnostik, guru mengetahui kemampuan awalnya, kemudian guru mampu merencanakan dan juga melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Nah barulah di situ kita dapat melaksanakan pembelajaran berdasarkan pendekatan TARL. Yang ketiga, kita bisa melakukan culturally responsive teaching, CRT. Nah, ini juga merupakan sebuah pendekatan di mana pendekatan pembelajaran yang berbasis budaya agar lebih bermakna gitu ya. Budaya setempat yang dekat dengan siswa ataupun enggak cuma budaya kesenian ataupun yang lain, bisa juga makanan khas, alat musik ataupun yang lainnya gitu ya yang dekat dengan siswa
Ya, sedekat mungkin, sekontekstual mungkin juga dengan siswa budaya tersebut. Nah, itu juga akan menghadirkan pembelajaran yang bermakna. Nah, contohnya yang sudah saya pernah implementasikan, saya kan dari fisika. Waktu itu saya mengajar tentang hukum Hooke. Saya hubungkan dengan budaya tari Ramayana. Karena berada di Yogyakarta, tentunya tari Ramayana itu sangat-sangat dekat dengan peserta didik ya. Nah, saya menyelidiki bagaimana agar busur panah tersebut tepat sasaran gitu ya. Nah, besaran ataupun konsep fisikanya sesuai hukum Hooke itu gimana gitu ya. Ya, begitulah. Jadi emang ada beberapa cara ya tentunya untuk mengatasi keberagaman yang ada di kelas agar peserta didik terfasilitasi dengan baik. Ya, itulah sepengetahuan saya. Nah, kalau kalian punya pengetahuan lain, boleh banget kok sharing gitu ya. Ya, seperti biasa, kita akan lanjutkan latihan soal. Kali ini ada 3 soal. Silakan langsung aja ditulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.